أما الجمعة فلا تدرك أي تحصل إلا بركعة يدركها مع الإمام محسوبة له وإن كان مسبوقا. أما إذا لم يدرك ركعة بأن سبقه الإمام بالركوع فلا يكون مدركا للجمعة بل يصلي أربعا ولكنه يلزمه نية الجمعة لاحتمال حصوله لها وإن بعد بأن يأتي الإمام بركعة لتذكره ركنا من ركعة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, ikhwana rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan fikih syariat dari kitab Kifayatul Raghib Syarah Hidayatul Talib berkaitan dengan masalah salat berjamaah. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang seseorang itu bisa mendapatkan satu rakaat apabila mendapati imam dalam keadaan ruku dan bisa tumakninah bersama dengan imam di dalam rukuknya. Itulah baru dinyatakan seorang makmum mendapatkan satu rakaat. Tetapi kalau makmum tersebut tidak mendapatkan imam di dalam rukuknya dan tidak mendapati tumakninah bersama dengan imam di dalam rukuknya, maka makmum tersebut tidak mendapatkan satu rakaat. Ini apabila makmumnya adalah makmum yang masbuk. Ya, kita jelaskan bahwa ini adalah makmum yang masbuk. Kalau makmum yang muwafiq, dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam, tidak apa-apa, karena dia wajib untuk menyelesaikan daripada surat Al-Fatihah, sehingga kalaupun dia mendapati imamnya di i'tidal misalnya, selama tidak bergerak menuju sujud sudah dapat satu rakaat bersama dengan imam. Seperti itu ketentuan berkaitan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian diingatkan di sini, sedangkan kalau salat Jumat bagaimana? Itu tadi adalah salat-salat selain salat Jumat, salat 5 waktu dan salat-salat sunnah yang memang dianjurkan untuk berjamaah. Sedangkan kalau salat Jumat fala tudriku ay tahsulu illa birak'atin. Salat Jumat itu tidak bisa dikatakan orang itu dapat salat Jumat kecuali dia mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Dia harus dapat satu rakaat bersama dengan imam. Wa in kana masbukan, walaupun dia adalah seorang makmum yang masbuk, datang terlambat imam di rakaat kedua, maka selama dia itu mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam yang memang salat Jumat di tempat tersebut, maka dia mendapatkan salat Jumat itu. Sedangkan kalau tidak mendapatkan satu rakaat bi an sabaqahu al imam birruku, ternyata imamnya sudah mendahului dirinya masuk ruku dan lain sebagainya, dan pada gerakan-gerakan berikutnya fala yakunu mudrikan lil jumu'ati, maka orang tersebut dianggap tidak mendapatkan salat Jumat, bal yusalli arba'an. Ya, karena dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam di dalam salat Jumatnya, berarti dia harus mengerjakan 4 rakaat. Salat yang dikerjakan 4 rakaat, tetapi niatnya dia tetap salat Jumat. Usallinya walaupun dia sudah tahu, misalnya imamnya sudah di tasyahud akhir, salat Jumat dia datang, maka apa yang harus dikerjakan? Ya usolli fardhul jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, semacam itu, tidak ada perubahan. Dan dia akhirnya ikut bersama dengan imam. Ketika imam salam dan akhirnya dia yakin dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam, maka silahkan untuk menambah 4 rakaat sholatnya.
Sehingga dalam hal ini dikatakan niat tanpa sholat, sholat tanpa niat. Dia niatnya apa? Sholat Jumat, tapi enggak sholat Jumat. Dia sholatnya apa? Sholat duhur, tapi enggak niat. Sholatnya duhur 4 rakaat, tapi niatnya adalah sholat Jumat 2 rakaat. Maka dikatakan di sini hendaknya dia niatnya tetap sholat Jumat. Kenapa kok harusnya sholat duhur tapi kok niatnya sholat Jumat? Dikatakan oleh beliau walakinnahu yalzamuhu niyatul Jum'ati lihtimali husulihi laha wa in ba'uda. Kenapa? Karena kemungkinan dia itu bisa mendapatkan 1 rakaat bersama imam walaupun gambarannya mungkin jauh. Ya, kata beliau, bagaimana gambarannya jauh? Bi an ya'tiyal imam bi rak'atin litadzakkurihi ruknan min rak'atin. Mungkin saja imamnya itu ketinggalan 1 rukun yang tadi dikerjakan sudah 2 rakaat, kemungkinan dia itu ingat di tengah-tengah sholatnya, maka kemudian kan akhirnya dia nambah 1 rakaat. Maka karena dia menambah 1 rakaat kan akhirnya dia bisa dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Karena ada kemungkinan semacam itu, maka seorang makmum ketika sholat berjamaah bersama dengan imam yang sholat Jumat, maka hendaknya meniatkannya adalah niat sholat Jumat. Tetapi apabila yakin akhirnya imam salam, dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam, maka hendaknya sholat yang dikerjakan adalah 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa tahsulu takbiratul ihram ay fadliha بحضور المأموم لها واتباع منه للإمام فيها من غير تراخ لخبر البزار لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها ولخبر منقطع من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم أو الجماعة إلا الجمعة فيجب طاقته إن رجي إدراك التحرم قبل سلام الإمام ويسن الانتظار داخل محل الصلاة يريد الاقتداء في ركوع غير ثان من كسوف وفي تشهد أخير من صلاة تشرع فيها الجماعة وكذا في سجدة ثانية لموافق تخلف لإتمام الفاتحة لئلا تفوته الركعة بلا تطويل فاحش من إمام بأن كان لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثر محسوس في كل ركن على حياله وبلا تمييز بين الداخلين لنحو الاستمالة بل يسوي بينهم لله تعالى. Ya, kemudian disebutkan di sini tentang masalah keutamaan daripada takbiratul ihram. Ini kan kita bahas tentang masalah sholat berjamaah. Maka seseorang itu mendapatkan fadilah daripada takbiratul ihram bersama dengan imam itu bihudhuril ma'mumi laha. Makmum sudah hadir pada waktu sholat berjamaah itu dimulai, dan pada saat imamnya melakukan takbiratul ihram, makmum sudah berada di belakangnya imam, siap ya. Wattiba'in min hulil imam. Setelah itu makmum mengikuti imam dalam takbiratul ihramnya min ghairi tarakhin, tanpa dia itu terlambat ketika mengikuti takbiratul ihramnya dengan imam. Perlu saya ingatkan di sini bahwa takbiratul ihramnya makmum harus sudah setelah selesai takbiratul ihramnya imam. Tidak boleh makmum itu menyamai daripada takbiratul ihramnya imam. Walaupun dalam sebagian saja tidak boleh. Imamnya mengatakan Allahu Akbar, pas waktu ra'nya makmum sudah mulai masuk di dalam sholat, itu tidak boleh. Harus sudah selesai ra'nya imam, barulah makmum kemudian takbiratul ihram setelahnya. Kalau menyamai, batal sholatnya makmum ya.
Saya ingatkan ini karena penting sekali dan termasuk syarat di dalam sholat berjamaah. Tetapi ada keutamaan dalam mengikuti takbiratul ihramnya imam. Kapan itu? Makmumnya sudah hadir di dalam sholatnya, di dalam shaf, ketika imam mengucapkan takbiratul ihram, lalu setelah selesainya takbiratul ihramnya imam, makmum langsung kemudian mengikuti takbiratul ihram setelahnya. Maka dalam hal ini dia akan mendapatkan fadilah tentang masalah takbiratul ihram sebagaimana disebutkan di dalam berbagai riwayat. Di antaranya di sini disebutkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in safwah. Segala sesuatu itu ada yang utama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa safwatus salati at-takbiratul ula. Maka sesuatu yang paling utama di dalam salat itu adalah takbiratul ihram yang pertama. Maka Rasul mengatakan fahafidhu alaiha. Jagalah daripada takbiratul ihram ini bersama dengan imam, tidak terlambat dengan imam. Dibolehkan oleh para ulama kita terlambat sedikit, misalnya hanya untuk siwak, ya kan begitu. Kita mau siwakan dulu, baru setelah itu kemudian takbiratul ihram setelahnya, tidak apa-apa. Kemudian ada riwayat yang lain disebutkan di sini adalah riwayat Imam Tirmidzi. Walaupun di sini disebutkan munqati'un, riwayatnya memang dhaif, tetapi sesungguhnya kita tahu bahwa bagaimana riwayat dhaif itu masih kita pakai ya dalam hadis-hadis dan masih kita anggap sebagai suatu hadis. Beda kalau sampai maudhu, ya kan begitu ya. Kalau sampai maudhu itu sudah memang kita tidak dibolehkan untuk meriwayatkannya. Tetapi kalau riwayatnya adalah riwayat hadis yang dhaif, kita masih pakai untuk keutamaan, ya, keutamaan amal-amal. Misalnya ada riwayat dhaif tentang sholat, ya. Ada kalau kita mengerjakan sholat semacam ini ketentuannya, baca ini baca itu, maka akan mendapatkan pahala sekian. Maka kita dalam hal ini terhadap hadis yang dhaif semacam ini, kita meyakini nggak apa-apa, mau diamalkan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena riwayat hadis yang dhaif itu masih lebih tinggi daripada ucapannya para ulama. Ijma'nya ulama sama riwayat hadis yang dhaif ya masih lebih tinggi dari riwayat hadis yang dhaif. Kenapa? Karena ini sudah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan ucapannya kita ulama dan lain sebagainya, manusia biasa tidak bisa. Dalam hal ini memang sudah dari dulu, ini bukan karangan sekarang gitu loh. Ini bukan karangan sekarang dibuat-buat di zaman sekarang, tapi ini hadis sudah ada dari sejak zaman dahulu, tetapi hanya riwayatnya hadis dhaif. Nah, hadis yang dhaif itu bukan karena bohong, kan begitu ya. Apa? Contohnya misalnya perawinya dianggap ada yang kurang hafal, kurang kuat hafalannya, itu masuk dalam riwayat yang dhaif. Ada seorang perawinya kurang muruahnya, kurang apa istilahnya, hal-hal yang memang disyaratkan di dalam riwayat yang sahih, ini ada yang kurang pada sanadnya, pada perawinya, maka dalam hal ini dianggap itu sebagai suatu hadis yang dhaif. Sehingga janganlah kita ini buru-buru mengatakan kalau hadis dhaif, oh sudah enggak usah dipakai. Tidak semacam itu kita memahami tentang riwayat hadis yang dhaif. Maka silahkan kita merujuk daripada ilmu-ilmu hadis tentang permasalahan tersebut. Apa yang disebutkan dalam hadis terkait masalah ini? Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihramnya imam, maka dituliskan bagi dia 2 kebebasan. Apa itu? Bebas daripada sifat nifak dan bebas daripada siksa api neraka. Kapan? 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imam. Entah kita jadi makmum, entah kita jadi imam, boleh-boleh saja dalam hal ini.
kita bisa mendapatkan keutamaan yang ada di dalam riwayat ini, bahwa 40 hari terus menerus tidak terputus. Dan ini disebutkan hadisnya yaitu apa? Baik itu di masjid maupun di rumah gitu loh. Jadi tetap saja dapat keutamaannya. Bukan hanya harus di masjid dalam hal ini ya riwayatnya, karena memang tidak disebutkan. Itu bisa didapatkan entah itu di masjid maupun di rumah. Tentang apa yang disebutkan di dalam hadis ini, siapa yang bisa mendapatkan 40 hari terus menerus tidak terputus untuk sholat berjamaah, dan dia bisa mengikuti imam, tidak terlambat dengan imam dalam takbiratul ihramnya, maka dia mendapatkan dua kebebasan tadi, yaitu bebas daripada sifat nifak dan bebas daripada siksa api neraka. Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan wa yundabu tarkul isra'i wa in khafa fautut taharrumi awil jamaah ilal jumu'ah fayajibu taqatahu. Ya. Seseorang tidak diperbolehkan, dan sunnah di sini adalah apa? Kita itu meninggalkan tergesa-gesa ketika kita ini berusaha mendapatkan berjamaah. Ya. Jadi kita ini kalau mau mendapatkan sholat berjamaah nggak usah lari-lari, nggak usah buru-buru. Sunnahnya kita tetap tenang saja. Alaikum bisakinah wal waqar, kata Nabi SAW, hendaklah kalian itu tenang, kata Nabi SAW, dan wibawa ketika mendatangi sholat berjamaah. Tidak haruslah kita ini buru-buru di dalam berusaha untuk sholat berjamaah walaupun terlambat, disebutkan di sini. Wa in khafa fauta taharrumi, walaupun kita khawatir nanti nggak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, tetap saja sholat sunnahnya kita datanginya nggak buru-buru, tenang saja. Walaupun akhirnya kita nggak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, atau apa, nggak dapat jamaahnya sama sekali, imamnya akhirnya sudah salam, kita nggak usah datangnya itu lari-lari untuk dapatkan berjamaah atau untuk mendapatkan takbiratul ihram illal jumu'ah, kecuali kalau itu sholatnya adalah sholat Jumat, kita khawatir nggak mendapatkan takbiratul ihram nggak mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam, maka kita bolehlah buru-buru untuk bisa mendapatkan sholat Jumat. Fayajibu taqatahu, ya, hendaknya dia berusaha semampunya. In rujiya idrakut taharrumi qabla salamil imam, jika dia itu akhirnya bisa dengan terburu-buru untuk masalah sholat Jumat tadi, dia bisa mendapatkan imam sebelum dia salam gitu loh. Akhirnya dia bisa berjamaah walaupun dia akhirnya mengerjakannya 4 rakaat sholatnya, tapi tetap saja nggak ketinggalan semuanya gitu loh. Maka untuk sholat Jumat, karena itu suatu hal yang wajib, dan kita tahu bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang paling utama di antara sholat-sholat fardu yang lainnya, maka tentunya diperbolehkan dalam hal ini untuk bersegera supaya tidak terlambat. Disebutkan dalam pembahasan di sini, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalbata rijalin falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila shalah qala la taf'alu idza ataitumus shalah fa alaikum bisakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ya, ini dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW ketika sholat berjamaah, ternyata di tengah-tengah sholat itu dengar orang lagi buru-buru cepat-cepat datang. Ya, langkah kakinya kelihatannya kan terdengar ya, kalau orang lagi buru-buru bagaimana. Maka kemudian dan itu banyak orangnya, bukan hanya satu orang saja. Falamma shalla, ketika sudah selesai, maka Nabi SAW tanya, masya'nukum, apa yang membuat kalian semacam itu, kok tergesa-gesa? Qalu ista'jalna ila shalah, ya Rasulullah, kita ini buru-buru untuk bisa mendapatkan salat ini. Faqala la taf'alu, kata Nabi SAW, jangan kalian kerjakan itu. Idza ataitumus shalah, kalian apabila mendatangi salat, fa alaikum bis sakinah, hendaknya kalian tenang, kata Nabi SAW. Fama adraktum fasallu, yang bisa kalian dapatkan ya sudah itu kalian salat dengan semacam itu, berapa rakaat ya itu yang kalian dapatkan. Wa ma fatakum fa'atimmu,
yang kemudian kalian terlewatkan daripadanya, maka sempurnakan setelahnya. Enggak usah buru-buru untuk mendapatkan jamaah yang pertama misalnya tadi, tapi datangnya tergesa-gesa. Nabi SAW melarang dalam hal ini, tetapi usahakan untuk mendapatkan daripada sholat tersebut dengan kita mendatanginya biasa saja dengan keadaan tenang. Kemudian disebutkan di sini wa yusannu intidhar dakhilin mahallas shalah yuridul iktida fi ruku'in ghairi thanin min kusufin wa fi tasyahudin akhirin min salatin tushra'u fiha al jamaah. Seorang imam sunnahnya menunggu kalau ada orang yang datang. Jadi membantu makmum yang datang terlambat. Dia sebagai imam, dia di ruku supaya makmumnya ini tidak tertinggal takbiratul ihramnya dan bisa mendapatkan ruku bersama dengan imam, maka dia agak lama dikit lah rukuknya. Lu kenapa? Ini ada orang baru datang. Ya, ada orang baru datang, biar dia mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imamnya, maka kita sebagai imam hendaknya menunggu. Jangan malah dipercepat ini wispian. Ya, terlambat ini memang ya dasarnya malas ini orang ya. Dipercepat supaya dia mendapatkan 1 rakaat. Tidak, kita sebagai imam sunnahnya menunggu, entah itu di ruku atau kemudian di tasyahud akhir, supaya dia mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, kita menunggunya ini sunnah, berarti kita mendapatkan pahala membantu orang supaya mendapatkan fadilahnya lebih besar daripada sholat sendirian, kan begitu. Maka sunnah kita menunggu min sholatin tushra'u fiha al jamaah, di mana sholatnya itu memang dianjurkan untuk berjamaah, yaitu sholat apa? Sholat 5 waktu, ya, sholat id, sholat kusuf, gerhana. Tapi kalau di rukuknya yang kedua waktu sholat khusuf nggak usah nunggu. Kenapa? Karena mendapatkan 1 rakaat itu kalau di rukuk yang pertama, bukan di rukuk yang kedua. Kalau untuk sholat gerhana baru mendapatkan 1 rakaat bersama imam kalau di rukuk yang pertama, bukan di rukuk yang kedua. Sehingga kalau sholatnya itu tidak dianjurkan berjamaah, nggak usah pakai nunggu sudah. Contohnya apa? Kita sholat duha, ada yang mau ikut bersama dengan kita. Kita nggak usah pakai nunggu orang tersebut. Kita memang sholatnya tidak dianjurkan berjamaah, walaupun kita ngerjakannya berjamaah pada saat itu. Kenapa? Karena kalau sholat duha dikerjakan secara berjamaah, hukumnya apa? Hukumnya tetap mubah. Ya. Hukum mubah itu dikerjakan maupun tidak dikerjakan, ya tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, sehingga tidak mendapatkan keutamaan. Jangan dikatakan, oh saya sholat duhanya berjamaah, pahalanya 27 derajat. Tidak. Ya, dalam hal ini pahalanya seperti orang sholat sendirian. Hanya saja bolehkah dikerjakan? Boleh. Tidak apa-apa, tidak dilarang. Untuk apa? Untuk memberikan semangat ya, kepada yang lainnya supaya mau sholat duha, mengerjakannya. Juga misalnya sholat lail, ya, sholat tahajud, dia mau kerjakan berjamaah. Sholat witir malam hari tapi bukan Ramadan, itu kan hukumnya apa? Hukumnya tidak dianjurkan berjamaah, sunnah mubah hukumnya. Maka kalau kemudian ada orang datang terlambat, nggak usah pakai nunggu dia, sudah kerjakan saja seperti biasanya, karena memang keutamaan tidak ada di situ di dalam berjamaahnya. Wa kadza fi sajdatin thaniyatin limuwafiqin takhallafa li itmamil Fatihah li alla tafutuhu ar-rak'ah bila tatwilin. Ya. Kemudian juga termasuk di antaranya kalau kita di sujud yang kedua. Di sujud yang kedua bagi orang yang terlambat itu, ya. Kan kita begini, orang kalau bacaannya itu pelan atau imamnya terlalu cepat dalam membacanya, maka seseorang kalau terlambat dengan imam kan boleh sampai sujud yang kedua. Nah, bukan sampai i'tidal saja, tapi sampai sujud yang kedua. Nah, orang yang semacam ini sampai sujud yang kedua kok masih ada yang belum selesai Al-Fatihahnya. Nah,
Maka imam sunnahnya di sujud yang kedua agak diperlambat, jangan dipercepat supaya makmumnya ini bisa mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Ini gambaran yang mungkin jarang kita dapati ya. Bila tatwilin fahishin min imamin bi an kana lawzi'a ala jami'i shalah la dhahara lahu atharun mahsusun fi kulli ruknin ala hiyalihi. Nah, memperpanjang tadi menunggu orang yang datang untuk masuk di dalam sholat jangan sampai terlalu lama. Ya, lamanya kebangetan. Ya. Oh, masih belum wudu. Ya. Orangnya datang belum wudu. Ya, misalnya istrinya sendirilah. Ya, istrinya sendiri jangan berdiri dari ruku. Ya, kalau berdiri dari ruku ini tak wudu sih. Selesai sudah. Ya, istrinya kemudian wudu dahulu, kemudian dia melakukan pakai mukenanya, siap-siap dan lain sebagainya, baru ikut. Terlalu lama. Sehingga dikatakan di sini kalau masa menunggunya itu dibagi di waktu sholat, maka akan tampak benar terlalu lama ini masa menunggunya. Ya, maka itu tidak diperbolehkan yang semacam itu. Biasa sajalah kita menunggu ada orang datang, ya kita tunggu sebentar beberapa detik barulah kemudian kita melanjutkan sholatnya. Wa bila tamyizin bainad dakhilina linahwi istimalah bal yusawi bainahum lillahi ta'ala. Nah, disebutkan di sini juga apa? Syaratnya tidak boleh membeda-bedakan siapa yang masuk. Ya. Kalau yang masuk temannya sendiri dia agak lama. Kalau enggak kenal kemudian dipercepat. Kalau yang datang calon mertuanya, tambah lama. Ya. Wis tunggu sampai selesai sudah. Nah, semacam itu tidak diperbolehkan. Seseorang kemudian membeda-bedakan siapa yang masuk ketika dia mau menunggu. Harusnya samakan semua saja, entah dia kenal atau tidak orang yang masuk. Disebutkan di sini bal yusawi bainahum lillahi ta'ala, hendaknya dia menganggap sama semua orang karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam pembahasan lil imam di qauli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, bahwa kita ini saling membantu ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong menolong dalam masalah kebajikan dan dalam masalah ketakwaan. Itu menjadi dasar sebab kenapa seorang imam hendaknya menunggu, ya, hendaknya dia menunggu pada waktu ruku maupun pada waktu tasyahud akhir supaya membantu orang yang terlambat datang ini mendapatkan fadilah berjamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa yusannu lil imam takhfif as-salati ma'al fi'l al-ab'ad wal hay'ati kama marra bihaythu la yaktasir 'ala al-aqli wa la al-aqal wa la yastawfi al-akmal illa an radiya bi tatawwilihi mahsurun fara'a idza kharaja al-imam. Kemudian dalam pembahasan disebutkan di sini wa yusannu, ya, sunnah bagi seorang imam. Untuk apa? Untuk mempersingkat sholatnya. Jadi kita ini malah dianjurkan nggak terlalu lama sholatnya gitu loh. Ya, kita disunnahkan untuk mempersingkat, memperingan sholat kita. Tapi apa? Ma'a fi'lil ab'adhi wal hay'at. Dengan kita mengerjakan sunnah-sunnah semuanya. Jadi untuk mengerjakan sunnah bukan dikatakan memperlama, itu masih memperingan. Ya, tapi sunnahnya itu ya memang itu saja, kan begitu ya. Hayat misalnya baca doa iftitah, ya tetap sunnah. Jangan dikatakan, ini kalau saya baca doa iftitah terlalu lama ini. Tidak, Anda baca doa iftitah yang dianjurkan itu masih dianggap ringan di dalam sholatnya, masih dianggap pendek sholatnya. Anda misalnya baca doa habis tasyahud akhir. Habis tasyahud akhir kan ada doanya. Memang doanya agak panjang, tapi itu masih dianggap sebagai sesuatu yang ringan di dalam sholatnya. Bukan kemudian memperpanjang sholatnya dengan sesuatu yang lama. Ya, yang tidak boleh apa? Pertama, kita tidak boleh dan termasuk makruh kalau mengerjakan hanya rukunnya saja. Sholat yang kita kerjakan hanya rukun. Bacanya baca Fatihah tok, ya. Baca doa iftitah tidak, ta'awud tidak. Surat enggak dibaca.
ruku, i'tidal, sujud cuman tumakninah tok. Ya, tanpa memberikan tasbih dan lain sebagainya pada gerakan-gerakan tersebut. Tasyahud akhir hanya yang paling ringan saja dia baca. Itu semuanya kalau dilakukan oleh seseorang makruh hukumnya. Ya, makruh. Tetapi bagi seorang imam hendaknya mengerjakan sunnahnya tidak dianggap memperpanjang. Tasbih berapa? Ya 3, jangan 11. Oh imam kan, saya tak tambah dulu biar 11 biar lebih khusyuk. Enggak, bukan waktunya itu. Anda mau memperpanjang itu nanti kalau sholat sendirian silahkan. Tapi kalau sebagai seorang imam tasbihnya itu ya hanya 3 saja. Waktu ruku, waktu kemudian sujud tasbihnya cuma 3. Jangan diperpanjang dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Mau doa waktu sujud itu bukan tempatnya. Nah, nanti akan dibahas. Nah, kemudian disebutkan di sini wala yastaufil akmal. Jangan seseorang itu malah mengerjakan sampai paling sempurna. Salatnya berapa menit? Setengah jam. Ya. Salat duhur. Enggak pernah diajarkan seperti itu. Ya. Siapa yang kemudian sekarang kita bahas salatnya harusnya lama-lama? Enggak. Dari sejak dahulu kita diajarkan orang sholatnya ya kayak gini, enggak lama-lama di dalam sholatnya. Maka kan disebutkan dalam satu riwayat dari Ibn Mas'ud bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, inilah ta'akharu an sholatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, saya misahkan diri dari sholat pada waktu sholat subuh karena fulan ini terlalu panjang sholatnya. Fama ra'aitu Rasulullah fi mau'idatin asyadda ghadaban minhu yauma idzin. Saya enggak pernah lihat, kata orang tersebut, Rasulullah paling marah pada saat itu. Ya, ketika memberikan nasihat supaya orang itu sholatnya tidak lama-lama. Ya. Qala innakum munaffirina fa ayyukum man shalla bin nasi falyatajawwaz. Kata Nabi SAW, kalian ini adalah orang-orang yang membuat orang lari. Ya, kata Nabi SAW, maka siapapun di antara kalian yang menjadi imam bagi orang untuk sholat, maka hendaknya memperingan, kata Nabi SAW. Fa inna fihimudh dhaif wal kabir wadal hajah. Kenapa? Karena makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang lanjut usia, ada juga orang yang punya keperluan. Orang mau sholat berjamaah tapi dia masih ada keperluan, maka imam hendaknya tidak memperlama. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila seseorang itu salat sendirian, maka hendaknya dia memperpanjang salatnya bagaimanapun dia inginkan. Boleh. Illa in radhiya bi tatwilihi mahsurun. Maka tadi tidak diperbolehkan kita memperpanjang kecuali makmumnya itu adalah makmum yang memang orangnya hanya itu saja dan ridha dengan diperpanjang sholatnya. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya di pondok pesantren. Pondok pesantren itu makmumnya yaitu santrinya sendiri, orang-orang dalam. Kalau kita ini misalnya di Masjid As-Sekaf, Masjid Riyadh, orang-orang kan pendatang banyak. Ya, karena orang-orang lewat kemudian singgah dan lain sebagainya, maka itu orang-orang pendatang. Maka karena adanya orang-orang yang pendatang yang banyak yang ikut sholat berjamaah, maka seorang imam hendaknya tidak memperpanjang daripada sholatnya. Sekira itu wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwar ظاهر وباطن ويفتح علينا وعليكم فتوى العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل وجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحاء نجباء والله يبارك لنا فيما رزقتنا ويعافينا ويعفو عنا والله يغفر ذنوبنا ويحسر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويقضي حاجاتنا ويشفي مرضانا ويفهم ويهم رجانا ويرزقنا إياكم رزقا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع لطف فيها سلامة وطابق وهداية والله يحفظنا وإياكم من كل بلاء ووباء وسلام فيروس كورونا ويشفي مرضانا ويعفو مرضانا ورجانا ويرزقنا إياكم رزقا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع لطف فيها سلامة وطابق وهداية ويرزقنا إياكم الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في تعترى ورضا في خير وطبع بها سلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati min hajati wa ghfir dhunubi wa sayyati an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي إني طامع في عطاك راغب في رضاك بقضاك واكتبني من أولياك واسلك بسبيل هداك واحقني بأسفياك وصلى الله عليه وسلم.